Ya, ini dia hasilnya kebun sayur kita yang saya tanam beberapa waktu yang lalu. Pak coynya juga sudah besar dan ada sawi caisim juga dalam botol. Nah, bagaimana caranya untuk memulainya dari awal sampai panen nanti? Ikuti terus video ini. Oke, kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik. Hari ini saya mau sharing tentang budidaya sawi caisim. Seperti yang di belakang saya ini, memanfaatkan botol bekas. Tapi saya mau menjelaskan mulai dari awal, bagaimana cara pembibitannya, terus umur berapa dia dipindahkan, terus apa saja campurannya yang ada di dalam botol ini, dalam medianya ini ya, yang kita pakai ini, terus bagaimana cara merawatnya. Nah, kita mulai dari pembibitan ya. Nah, kalau ada yang nanya kepada saya, Pak, bibit yang bagus itu bibit apa, dibilang. Jadi saya bukan mempromosikan salah satu brand atau nama bibit, tetapi memang sejauh ini yang saya rasa bagus ya. Dari sekian bibit mungkin bagus juga, tapi yang saya baru temukan itu ini, dan saya sudah pakai juga hampir 8 tahun, baik di masyarakat atau di yang saya pakai sendiri. Nah, ini bibitnya, panah merah. Bagaimana caranya untuk membibitkan? Sederhana sekali atau mudah sekali, dan ini sudah umum dilakukan di mana saja. Jadi caranya adalah ya, kita mulai dari proses pembibitan. Jadi ini benih tadi, ini ada polybag yang sudah diisi dengan tanah. Jadi ini ada 3 campuran di dalamnya, di dalam media ini, antara lain kompos, sekam, hanya sekamnya nggak dibakar, jadi baiknya memang dibakar, terus tanah subur. Jadi kompos yang saya pakai juga kompos sapi, dan ini sudah saya diamkan hampir 1 minggu ya. Jadi yang pertama, lembabkan dulu ya, disiram dulu ini supaya dia lembab. Nah, salah satu ciri tanah subur itu ada cacing hidup di dalamnya. Ini ada cacing, ini bergerak, ini 2 sawinya. Terus kita taburkan aja, nggak usah terlalu dekat. Setelah itu kita taruh tanah dari atas, tutup dengan tanah. Nanti kita siram ya. Setelah umur 3 minggu baru kita lihat seperti apa besarnya. Berikutnya, setelah usia bibit 3 minggu, atau dia berdaun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paling tidak dia berdaun 6 atau 8, itu bibit sudah siap dipindah ke media yang lain, yang lebih besar pastinya. Nah, sekarang karena kita mau bahas tentang media dalam botol, saya juga sudah menyiapkan medianya. Jadi ini tanah yang diayak, makanya dia halus sekali ya. Tanahnya campuran kompos padat, campurannya kompos sapi, sekam, dan juga tanah subur yang bisa dipakai. Waktu pengambilannya harus pelan-pelan dan kita harus ambil dari bawah ya. Usahakan ada tanah yang ikut di dalamnya.
perawatannya seperti apa? Pertama, lakukan penyiraman 2 kali sehari, pagi dan sore. Jadi karena ini tanaman di media botol, dia nggak punya cukup ruang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air, ya. Kalau kita tidak siram, dia bisa kering, mati tanamannya. Terus yang kedua, contoh seperti ini. Misalnya ini kan, ini kemarin waktu ini kita kan ini penuh ini, tapi ini kan lama-lama habis. Ini patah. Ini kan dulu penuh, ini lama-lama habis. Nah, kita harus tambahkan dia. Ini kan disiram, disiram terus tanahnya menyusut ke bawah. Ini sudah hampir dipenuhi oleh akar-akar di sini nih. Ya, ini perlu makanan baru. Nah, yang untuk tanaman sawi chaisim ini saya nggak pakai terlalu banyak tambahan nutrisi yang lain. Saya hanya pakai, saya ada komposer di situ. Nah, misalnya ini. Jadi di sini saya ada komposer, sisa-sisa sayuran apa semua saya masukkan di sini, dan dia menjadi tanah. Ini ya, dia sudah menjadi tanah, itu yang saya ambil. Ini nanti akan jadi busuk. Jadi kalau punya sisa-sisa sayur yang organik ya, bukan anorganik, itu bisa dipakai. Nah, perawatannya yang pertama tadi disiram, yang kedua kita harus, ini kan kurang tanah, ini udah goyang-goyang nih, kita harus tambahkan ya kompos tadi, kompos alami yang kita buat, kompos rumah tangga, sisa-sisa kulit pisang dan lain sebagainya. Harus berikan perhatian. Oke, kira-kira seperti ini. Selain untuk menguatkan batang, kompos tadi itu juga berfungsi untuk menambahkan nutrisi, unsur hara untuk di dalam media tadi, di media tanam kita yang ada di botol ini. Jadi dia bisa mendapatkan makanan tambahan di sini. Dan lakukan itu untuk semua. Dan ini seperti ini kan ada banyak yang ruang yang kosong ini, yang akarnya sudah kelihatan. Nanti manennya itu adalah kita nggak cabut, tetapi kita ambil seperti ini. Di satu pohon dapat segini. Nah, sisakan dia 4-5 daun dan kita taruh lagi. Taruh lagi dan lakukan pemanenan demikian juga ke sawi yang lain. Jadi itu cara panennya. Jadi ini nanti akan tumbuh lagi daun-daun baru, jadi kita bisa panen terus. Paling tidak bisa panen sampai 2 bulan. Baru nanti setelah itu baru dia muncul bunga. Bunga baru kita udah nggak bisa panen lagi. Kalau sudah ada bunga berarti selesai, dia berhenti, dia mengeluarkan daun. Jadi udah langsung bunganya. Ya, demikian tutorial cara budidaya sawi chaisim atau sawi pakcoy, juga sama saja dari awal pembibitan
terus umur berapa dia dipindah, media yang dipakai campurannya seperti apa, perawatannya, dan bagaimana kita memanennya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung channel ini, dan mudah-mudahan tips tadi itu bermanfaat dan berguna supaya kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah kita. Ya, salam sukses untuk kita semua, salam tani, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share channel ini supaya kita terus bisa membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua.